Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Teti Herawati SPD dari SMA Negeri 1 Karangmangal. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk mata pelajaran matematika peminatan, yaitu limit hingga fungsi trigonometri. Ada beberapa bentuk dasar limit hingga fungsi trigonometri yang perlu diketahui, diantaranya limit X mendekati hingga dari sin X itu tidak dapat didefinisikan ya, atau tidak ada. Yang kedua, limit X mendekati hingga dari cos X sama, tidak dapat didefinisikan atau tidak ada. Yang ketiga, limit X mendekati hingga dari sin X per X sama dengan 0. Yang keempat, limit X mendekati hingga dari cos X per X sama dengan 0. Nomor 5, limit X mendekati hingga dari sin A per X itu 0, dengan A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Yang keenam, limit X mendekati hingga dari cos A per X itu sama dengan 1 ya, dengan nilai A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, dengan bentuk dasar limit hingga fungsi trigonometri di atas, kita terapkan dalam beberapa contoh soal, diantaranya soal nomor 1 ya. Nilai dari limit X mendekati hingga dari 8X pangkat 2 dikurangi 2 sin X dibagi 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Di sini kita lihat ya, soal berbentuk rasional, artinya pembagian. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Nah, sekarang yang kita perhatikan di pembilang. Di pembilang itu ada bentuk aljabar, yaitu 8X pangkat 2, dan ada bentuk trigonometri, yaitu dikurangi 2 sin X. Nah, yang sin X di sana harus diusahakan supaya bisa ditemukan bentuk dasarnya ya. Sehingga setiap unsur yang ada di pembilang dan penyebut dalam penyelesaian soal di sini kita bagi dengan X pangkat 2. Kenapa? Karena pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut di sana adalah X pangkat 2. Sehingga bentuk menjadi di pembilang 8X kuadrat dibagi dengan X kuadrat dikurangi 2 sin X dibagi dengan X kuadrat. Itu pembilang. Kemudian dibagi yang ada di penyebut 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat dikurangi 3X dibagi dengan X kuadrat ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat. Nah, sehingga di sini ya setiap unsur yang ada di pembilang dan penyebut kita sederhanakan ya, sehingga 8X kuadrat dibagi X kuadrat menjadi 8 hasilnya, karena X kuadrat dibagi X kuadrat habis, dikurangi 2 sin X per X dikali 1 per X nih ada di pembilang. Kenapa? Dari bentuk yang ada di pembilang di sini 2 sin X dibagi X kuadrat kita ya sederhanakan menjadi 2 sin X per X kali 1 per X supaya kita bisa menemukan bentuk dasar dari limit hingga fungsi trigonometri yang ada di pembilang. Kemudian yang ada di penyebut 2X kuadrat dibagi X kuadrat jadi 2 hasilnya, dikurangi 3X dibagi X kuadrat menjadi 3 per X setelah disederhanakan. Kemudian yang terakhir yang ada di penyebut 2 per X kuadrat tetap bentuknya dalam 2 per X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita uraikan hasilnya. Jadi nanti setiap X kita ganti dengan tahingga, artinya disubstitusikan tahingganya terhadap soal yang sudah kita sederhanakan. Nah, yang ada di pembilang sin X per X-nya kena ke bentuk dasar yang sebelumnya tadi di atas, bahwa limit X mendekati tahingga dari sin X per X itu sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi yang ada di pembilang 8 dikurangi 2 kali 0 kali 1 per tahingga. Sedangkan yang ada di penyebut hasilnya 2 dikurangi 3 per tahingga ditambah 2 per tahingga pangkat 2. Nah, di mana dalam materi sebelumnya bahwa dalam pembagian A dibagi tahingga, di mana A adalah anggota himpunan bilangan real, hasilnya itu adalah 0. Sehingga hasil yang ada di pembilang 8 dikurangi 2 kali 0 kali 0, 0 di sini dari sin X per X dari bentuk dasar, dan 0 selanjutnya yang ada di pembilang itu adalah dari 1 dibagi tahingga sama dengan 0. Kemudian yang ada di penyebut 2 dikurangi 0 dari 3 dibagi tahingga ditambah 0 dari 2 dibagi tahingga pangkat 2, maka hasilnya
8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini untuk penyelesaian soal nomor 1 ya, hasilnya adalah 4. Soal berikutnya nomor 2. Nilai dari limit X mendekati hingga dari 2X ditambah 3 cos X dibagi X dikurangi 4. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 1. Cuma mungkin di sini pangkat tertinggi dari variabel yang ada di pembilang dan penyebut adalah X pangkat 1. Dan fungsi trigonometrinya di sini adalah cos X. Nah, berarti tugas kita menyederhanakan soal tersebut dan mencari bentuk dasar dari limit hingga fungsi trigonometrinya. Maka untuk penyelesaian soal di sini adalah setiap unsur baik di pembilang dan penyebut dibagi dengan X sehingga bentuk menjadi limit X mendekati hingga dari yang dari pembilang, lihat 2X dibagi X ditambah 3 cos X dibagi X dibagi yang ada di penyebut X dibagi dengan X dan dikurangi 4 dibagi dengan X. Sehingga hasil yang ada di pembilang 2X dibagi X itu menjadi 2, 3 cos X per X. Nah, cos X per X-nya kena ke bentuk dasar limit hingga fungsi trigonometri, di mana limit X mendekati hingga dari cos X per X itu hasilnya adalah 0. Maka ini menjadi 3 kali 0 dibagi yang ada di penyebut. X dibagi X adalah 1. Dan 4 dibagi hingga itu sama dengan 0. Sehingga bentuk menjadi 2 ditambah 0 dibagi 1 dikurangi 0. Maka hasilnya menjadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, untuk menyimpulkan kedua soal tersebut ya, dari kedua contoh soal di atas katanya kita harus bisa menyimpulkan nilai dari limit tersebut dengan melihat bentuk dan kondisi soalnya, yaitu untuk soal nomor 1 dengan soal limit X mendekati hingga dari 8X pangkat 2 dikurangi 2 sin X dibagi 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Setelah tadi diuraikan ya di halaman sebelumnya, maka tinggal dilihat koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang 8 dan di penyebut 2, maka hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Itu kalau mau dengan cara cepatnya ya. Kenapa? Dilihat dari soal tersebut, katanya di mana pangkat tertinggi dari variabel di pembilang dan penyebut sama dengan soal di pembilang terdiri dari dua unsur yang terpisah, maksudnya yaitu bentuk aljabar dari 8X pangkat 2 dan bentuk trigonometrinya dari 2 sin X. Nah, kalau terpisah bentuknya antara bentuk aljabar dengan bentuk trigonometri, maka bisa digunakan cara cepat seperti di atas ya. Kemudian untuk soal nomor 2 dengan soal limit X mendekati hingga dari 2X ditambah 3 cos X dibagi X dikurangi 4 ya, dengan melihat pangkat tertinggi yang ada di pembilang dan penyebut sama, maka koefisien yang ada di pembilang 2 dan koefisien yang ada di penyebut 1. Maka hasilnya adalah 2/1 sama dengan 2. Kenapa? Katanya ya. Karena dilihat dari soal tersebut di mana pangkat tertinggi dari variabel di pembilang dan penyebut sama dengan soal di pembilang katanya ya, terdiri dari unsur-unsur yang terpisah, yaitu bentuk aljabarnya 2X dan bentuk trigonometrinya 3 cos X. Nah, kalau di pembilang unsur-unsur antara bentuk aljabar dan trigonometri terpisah, maka bisa digunakan dengan melihat pangkat tertinggi dari variabel, artinya pangkat tertinggi yang sama dari variabel yang ada di pembilang dan penyebut, maka tinggal membagi koefisien dari pangkat tertinggi tersebut ya. Nah, katanya begini selanjutnya supaya kita bisa membedakan ya hasil dari perbedaan bentuk soal. Apakah yang terjadi katanya ya jika bentuk soal diubah menjadi nomor 1 tadi ya, limit X mendekati hingga dari 8X pangkat 2 kali 2 sin X dibagi 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, saya hanya mengubah ya bentuk soal yang ada di pembilangnya saja. Kalau tadi ya yang saya uraikan soalnya 8X kuadrat ya terpisah dengan 2 sin X-nya. Kalau di sini satu kesatuan nih, 8X kuadrat kali 2 sin X. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, limit X mendekati hingga
Dari 2X dikurangi 3 cos X dibagi X dikurangi 4. Artinya sama ya. Untuk nomor 2-nya di sini soalnya diubah. Yang tadinya 2X ditambah 3 cos X ini menjadi 2X kali 3 cos X. Makanya untuk nomor 1 dan nomor 2 yang diubah di sini ya, di pembilang antara bentuk aljabar dan bentuk trigonometri dari nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan satu kesatuan, bukan unsur-unsur yang terpisah. Makanya tidak bisa menggunakan cara cepat seperti tadi ya. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 di sini kita bahas ya dalam pertemuan berikutnya dan semoga dapat menjadi pembanding dari perbedaan bentuk soal dalam menentukan nilai dari limit hingga fungsi trigonometri. Nah, oke, nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya untuk membahas soal nomor 1 dan nomor 2 yang diubah dari soal nomor 1 dan nomor 2 yang sudah kita uraikan di atas. Sekian mungkin ya penyampaian materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.